Oke, Kanojo Hoshi. Kali ini aku mau ngebahas tentang kode Geass. Nah, catatan udah ada. Sini ada cukup banyak ya sebenarnya. Aku nyatatnya. Gak banyak banget sih kode Geass. Ya, langsung aja. Kode Geass. Itulah ya. Pertama dari sekilas tentang animenya. Kode Geass itu apa? Tentang apa? Gambaran kasarnya apa? Nah, jadi dia ini anime yang mengusung tema mecha, perang, penindasan, dan pemberontakan, cuy. Yang dimana ya kalau kalian gampangannya gini deh, buat yang nonton Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, ya mirip-mirip seperti itu. Ada pemberontaknya, pasukan pembebasnya, ada pasukan kayak gitu-gitulah, mirip sejenis, tapi kali ini temanya robot, dictatorship, ya kayak gitu. Untuk sinopsisnya adalah bercerita tentang seorang pemuda bernama Luz Lamperouche, ya, seorang siswa cerdas tanpa sengaja itu terlibat dalam serangan teroris. Lagi chill, menikmati kehidupannya, tiba-tiba ada serangan teroris di dekat dia dan dia terlibat kayak secara tidak sengaja gitu. Dan akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita bernama C2 gitu. Dan akhirnya mulailah cerita kode Geass itu boom tamat. Lalu ya, kita masuk ke tentang autornya. Jadi sebenarnya banyak banget projectnya. Ada dua inti utama dari project anime Code Geass R1, R2. Aku akan ngebahas salah satunya aja yang lebih mencolok gitu ya. Dia seorang screenwriter. Sebenarnya banyak banget ya serinya ya. Jadi yang aku ambil adalah salah satu penulis dari Code Geass, Hangyaku no Rouge, yang Rouge of the Rebellion yang R1, R2, Ichiro Okuchi. Dia lahir di tanggal 28 Maret 1986. Tinggal di Sendai, Miyagi Prefecture. Dari situ ya. Ichiro Okuchi adalah seorang screenwriter atau bisa disebut sebagai penulis skenario. Dan dia juga novelis, lulusan dari Waseda University School of Human Science. Jadi penulis novel ya. Setelah lulus dari Waseda University School of Human Science, kayaknya ngambil jurusan seni ya, tapi di sekolah yang sains. Lalu garapan yang pernah dia kerjakan itu sebenarnya banyak. Beberapa anime yang terkenal, contohnya ada Guilty Crown. Dia sebagai asisten series composition. Episode screenplay-nya di tahun 2011-2012. Terus ada Black Butler, Book of Circus, Cabaneri the Iron Fortress ya, keren banget. Series composition dia screen di 2016. Devilman Crybaby, series composition screenplay untuk episode 1-10 di tahun 2017. Devilman Crybaby ya, itu yang brutal sekali animenya. Dan yang terakhir itu di tahun 2022 itu ada Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury, mungkin ada yang nonton. Dia menjadi series composition dan screenplay di situ. Ya, itu tadi sekilas tentang apa namanya tadi ya, Ichiro Okuchi. Masuk ke tentang anime cuy ya. Banyak banget seriesnya, tapi aku ingin ngebahas tentang R1 sama R2 nya, Hangyaku no Rouge, atau bisa kita sebut Rules of the Rebellion yang R1 dan yang R2 gitu ya. Kita mulai dulu dari produksinya cuy. Jadi produksi oleh studio Sunrise dan Clamp gitu. Sunrise sebagai studio animasinya dan Clamp itu sebagai desain karakternya. Itu kombinasi yang ditonton segitu ya. Animenya tayang di tanggal 5 Oktober 2006 sampai 28 Juli 2007. Lalu yang R2 tayang tanggal 6 April 2008 sampai 8 September 2008. Itu R2. Kita akan bahas sedikit tentang produksinya. Jadi di awal itu aku sempat ceritain tentang Ichiro Okuchi, dan kita akan ngebahas tentang staff lainnya selain Ichiro Okuchi. Ada namanya Goro Taniguchi, dia juga salah satu tokoh yang penting banget dalam pembuatan Code Geass ini.
Dan dia juga yang ngebangun konsepnya bareng Ichiro tadi. Dia juga yang ngedirector anime itu cuy. Yang mereka berdua lah yang membuat inisiasi tentang plot sebuah organisasi rahasia yang dipimpin oleh tanda kutip hero yang nantinya akan berkembang pada konflik antar dua orang dengan sudut pandang moral yang berbeda. Nah ini menarik nih. Cerita tentang dua sudut pandang moral itu agak tricky menurutku ya, agak-agak gambling gitu. Kalau orang yang bisa ngebikinnya dengan baik, dengan teliti dan bagus, maka ceritanya akan menghasilkan cerita yang baik. Tapi kalau orang yang mungkin ya agak kurang, maka ceritanya sedikit agak nyebelin gitu, karena dua sisi koin kan. Kalau kalian ngikutin The Last of Us 2, di situ adalah dua sisi moral loh. Itu keren banget. Last of Us 2. Nah, pada awal pembuatan konsepnya itu, Lulus Lamperouche itu, tokoh utamanya itu, jadi dari pihak Clem itu menyarankan untuk membuat warna rambutnya menjadi putih tuh, Lulusnya itu, agar mendapat efek visual yang keren dan indah gitu. Tapi ya pada akhirnya kalian tahu ya, jadi hitam rambutnya. Lalu pihak Clem dan Sunrise udah ngebicarain tentang berbagai macam kemungkinan inspirasi untuk karakter mereka. Pengen menayangkan pertunjukan yang memiliki impact ya, bikin cerita yang kayak menggelegar, kena banget, kayak kena di penonton kayak dan muncullah karakter ini, Lulus alter egonya gitu, dalam tanda kutip Zero nama karakternya. Ya salah satu karakter yang paling awal banget dikembangkan gitu, Zero tadi gitu. Alter egonya Lulus itu. Saat itu juga Okuchi itu tuh nyaranin bahwa kita masukin topeng untuk seriesnya, harus topeng. Nah akhirnya kalian muncullah karakter topeng itu. Nama topengnya itu Tulip ya, namanya Tulip ya, karena Okuchi tuh ngerasa kayak itu tuh dibutuhkan cuy untuk series, untuk menjadi show-nya di Sunrise kan kayak beda ya kan. Sunrise bikin ada yang topengnya jadi unik ya kan. Dan Clem yang waktu itu udah menyelesaikan desain karakternya itu dipimpin oleh Mokona teman-teman. Itu Mokona tim desain karakter ya, udah siap untuk animasikan. Dan pihak Sunrise itu adalah animasi karakter dari pihak Sunrise itu ada Takahiro Kimura. Lalu untuk musiknya itu dikompos oleh Kotaro Nakagawa dan Hitomi Kotashi. Itu ya kalau nggak salah ya namanya. Kalau aku salah nanti aku sorry ya. Dan seriesnya tuh dikembangkan lagi waktu di broadcast di Mainichi Broadcast System yang pada saat itu tayang di Saturday Evening Prime Time, tapi digeser ke Thursday Late Night slot. Kayaknya untuk ini ya, nggak tahu ya kenapa ya. Aku juga nggak ngikutin kayak gitu. Tapi namanya anime itu pasti tayangnya ada jam-jam tayangnya kayak gitulah. Dan setelah ya animenya itu banyak akhirnya tuh keseluruhan dari yang terlihat itu dan beberapa elemen dari series ini tuh ada yang berubah gitu ke arah yang lebih dewasa, lebih kontras, lebih jadi gelap, dan lebih dikhususkan untuk penonton yang suka siaran tengah malam, kayak yang nonton kita nantikan suatu siaran yang pasti ditayangkan tengah malam ya, pasti audiensnya, penontonnya adalah orang-orang yang dewasa. Karena anime ini memang cukup agak konfliknya cukup agak brutal, meskipun secara visual tuh tidak eksplisit, tapi tema yang dibawakan memang agak gelap gitu. Dan ketika episode tayangnya tuh tayang gitu kan, waktu di tester gitu kan, ini tester nih, episode pertama, orang-orang tuh pada kayak diem dan akhirnya tepuk tangan gitu, kayak meriah banget tepuk tangan gitu. Dan akhirnya mereka pede dan gas lah, episode 1 udah keren banget kan. Dan di bulan Agustus di tahun 2008 itu lebih dari 9.000 kasetnya terjual cuy di Jepang, bayang. Wow, 900.000 kaset ya waktu itu ya. Berapa banyak penduduk Jepang yang nonton, berapa persennya gitu kayak. Ini keren, sekeren itu emang berarti ya. Dan dilaporkan juga di bulan November di tahun yang sama, di tahun 2008, lebih dari 1 juta DVD dan Blu-ray-nya yang berkaitan dengan franchise Code Geass di Bandai Visual itu terjual.
juta DVD Blu-ray. Wow, di tahun yang sama tuh. Oke, dan di tahun yang sama juga volume pertama dari R2 season 2-nya menjadi best selling keempat di Jepang. Enak banget, baru nongol langsung best selling gitu. Niat banget berarti ya. Dan setelah tayang perdana Code Geass itu yang Hangyaku no Rouge atau season 1 R1 itu telah mendapatkan banyak penghargaannya yang di perayaan Tokyo Anime Award yang berlangsung pada tahun 2007, Tokyo International Anime Fair. Yang ke-6, Code Geass itu memenangkan The Best TV Anime Series Award. Wow. Lalu untuk season 2-nya itu juga dapat penghargaan cuy, Best Screenplay di Tokyo Anime Fair yang di tahun 2009. 2 tahun kemudian menang lagi. Lalu perayaan Anime Grand Prix yang ke-29, Code Geass itu mendapat penghargaan sebagai series terpopuler. Lagi. Dan diikutin karakter utamanya, Lelouch Lamperouche atau Lelouch V. Britannia itu terpilih menjadi karakter pria terpopuler. Dan lagu opening pertama, Colors dari Flow itu terpilih juga sebagai lagu terpopuler yang Jibu Sekai Saemo. Nah itu Flow bro, Flow. Dan di perayaan Grand Prix juga yang ke-20 gitu kan. Yang ke-30 maksudnya. Tadi yang ke-29 menang, terus yang ke-30 juga menang. Lelouch itu menang lagi, tapi dibarengi sama Shitsu. Menjadi karakter terpopuler cuy, Shitsu cuy. Dan juga ya, di First Seiyu Award di tahun 2007 untuk voice aktornya Lelouch V. Britannia atau Lelouch Lamperouche itu Jun Fukuyama menang sebagai aktor terbaik dalam leading role karakter atau sebagai karakter utama, pengisi suatu karakter utama cuy. Menang deh cuy. Dan Ami Koshimizu menang sebagai Best Actress Supporting Role sebagai Kalen Stadtfair ya tuh namanya Stadtfair ya itulah. Ya itu tadi tentang animenya sedikit, terus beberapa penghargaan yang udah dicapai anime ini. Kita masuk ke series animenya. Berdasarkan cara nontonnya, ini udah aku catat. Jadi pertama ada Code Geass Lelouch of Rebellion di tahun 2006, Hangyaku no Rouge R1, dan yang kedua tuh ada Code Geass Lelouch of Rebellion yang R2 di tahun 2008. Diikuti spin-off-nya namanya Code Geass Akito the Exiled gimana bacanya? Exiled gitu. Aku baca Japannya aja ya. Bokoku no Akito di tahun 2012. Judulnya itu yang The Wyvern Arrive. Terus yang kedua itu The Code Geass Akito the Exiled 2013 yang judulnya The Wyvern Divided. Yang ketiga masih cuy, lanjut ya filmnya ya. Code Geass Akito the Exiled tahun 2015, The Brightness Fall. Masih lanjut lagi cuy, di tahun yang sama cuy, Code Geass Akito the Exiled Memories of Hatred. Lalu setahun lain, di tahun 2016, Code Geass Akito the Exiled to Beloved One. Selesai belum? Belum. Jadi ini tadi seri spin-off ya dari ini. Animenya ada 2 spin-off, lalu ada film cuy. Mereka bikin film, ada 4 filmnya. 3 filmnya adalah cerita tentang remake dari Rebellion R1 dan R2, tapi sedikit ada perubahan inilah ya, tambah-tambahan, terus ada adjustment gitu dari, sebenarnya hitungannya kayak remake, recap gitu, tapi ada tambahan alternatifnya gitu untuk nyambung ke film yang keempatnya nanti. Kayak aku baca ini, yang pertama itu Code Geass Lelouch of the Rebellion Initiation di tahun 2017 itu filmnya. Terus yang kedua Code Geass Lelouch of the Rebellion Transgression di tahun 2018. Code Geass Lelouch of the Rebellion Glorification di tahun 2016. Perlu diingat, ini sebenarnya remake tapi ada tambahan-tambahan, ada adjustment, ada kayak alternatifnya gitu lah. Aku nggak tahu kenapa, dan aku belum nonton jadi aku nggak bisa komentar apapun tentang itu. Tapi kayaknya kata orangnya, banyak orang yang bilang kayak kalau kalian mau nonton Rebellion itu originalnya,
yang R1 R2 itu film originalnya, tapi kalau mau nonton yang remake dan versi singkat gitu karena males kelamaan panjang, yaitu ada 3 film ini. Lalu film terakhir ya, sebagai penutup kayaknya ini, film terakhir dia kemarin di tahun 2019, itu aku nonton kalau yang ini, Code Geass, Lelouch of Resurrection. Aku lebih suka manggil bahasa judul Jepangnya karena judul Jepangnya udah spoiler gitu. Fukatsu no Lelouch. Ini cerita tentang kejadian 1 tahun setelah ya season 2 itu, atau setelah film ketiganya lah, dicerita ya, dalam ceritanya itu kejadiannya 1 tahun kemudiannya gitu. Kalau dibilang canon kayaknya enggak ya, canonnya cukup sampai di R2 itu udah selesai ceritanya, dan ini nih hitungannya alternatif gitu. Lalu kita masuk ke review ya, kita masuk ke reviewnya ya, di seksi akhir. Dari grafis, hitungannya grafis ini keren tuh, grafisnya memuaskan di R1 R2. Terus aku cuma nonton Boku no Akito 6 episode itu sama 1 filmnya lah ya. Itu keren banget. Untuk yang 2 nih ya, ini garapan Sunrise memang kalau bikin robot-robotan tuh keren. Meskipun di tahun yang 2019 itu film Resurrection-nya itu sedikit ada adjustment-nya karena ya mungkin kemungkinan faktor budget atau mengikuti perjaman gitu ya, kayak CGI gitu, 3D, tapi masih bagus, masih keren. Tapi pada saat itu era di tahun 2006 sampai 2008 mereka bikin dengan niat, mereka masih era kayak Gundam gitu ya, karena Sunrise kan yang bikin Gundam. Itu keren banget grafisnya. Cowboy Bebop ya, kalian kok nonton gitu untuk seger, grafisnya menarik gitu. Desain karakter yang dibuat sama Clamp juga, Clamp itu keren banget gitu. Tipe-tipe anime tahun 2000-an gitu yang kurus, matanya begitu ya kan, desain karakternya begitulah. Lalu untuk plot cerita, kita masuk ke plot cerita. Untuk R1 sama R2 di season 1 season 2 itu keren banget. Mereka nge-build up itu R1 pelan-pelan, cerita kompleks yang rumit tapi masih ke-deliver dengan baik, dan season 2 ditutup dengan ini keren banget gitu. 9/10 lah ini ceritanya, 9/8/10 lah, kayak gak ada celah gitu untuk menghujat ceritanya gitu. Untuk ceritanya ya kayak terlalu solid untuk cuman sekedar kayak berapa totalnya, 50 episode gitu ya. 50 episode tuh kayak apa ya, ada kepuasan, semua perasaan tuh bercampur aduk. Kalian dari nonton have fun, seru, mecha robot gelet, terus waktu udah selesai ya, jadi spoiler ya itu gambaran dari nontonnya itu kayak gitulah ya. Lalu untuk yang Akito sendiri, Akito menurutku ya karena dia spin off ya, jadi aku masih lebih suka yang ada Lelouch lah ya, ada Lelouchnya aku lebih enjoy ada itu. Dan Akito menurutku juga nggak buruk, keren, cuman ya mengalami trauma karakter utamanya gitu kan. Sebenarnya keren gitu, karakter developmentnya terasa di situ, dia MC banget gitu, kayak 180 derajat dari karakter utamanya Lelouch gitu. Langitnya berapa cuy, gelap cuy, nyalain lampu dulu cuy. Oke. Tadi kan plot cerita udah, masuk ke karakter. Aku mau nge-review sedikit karakter ya. Ini kan cerita tentang sudut pandang 2 moral ya tadi ya. Oh ya, belum sempat gue. Sorry. Jangan. Ini masih bahas plot cerita. Ini cerita tentang sudut pandang 2 moral yang dimana itu rancu banget untuk dibuat, karena agak menyebalkan, bisa memecah belah pihak gitu, untuk memihak, karena harus memihak gitu kan. Kita harus memilih sudut pandang 2 moral yang dibilang salah juga enggak, dibilang benar juga enggak. Ini kayak ya kalian pilih yang mana kayak gitu. Apa ya, bikin cerita yang tanpa mengurangi faktor-faktor tertentu, yang kayak sisi gelapnya tuh tetap ada, tetap enak, tetap masih bisa dinikmati gitu. Sorry. Jadi ceritanya tuh kompleks dan kasar, keras gitu, meskipun nggak eksplisit visualnya, kayak visualnya nggak terlalu
gore atau brutal gitu, tapi ceritanya sendiri tuh gelap cuy. Ceritanya gelap. Nah, dan kita masuk ke karakternya. Aku nggak akan ngebahas banyak karakter, tapi aku akan ngebahas salah satu karakter utamanya aja, Lelouch di Britania atau Lelouch Lamperouche. Ini karakternya kompleks banget, keren banget, desainnya desainnya kita tahu, semua desain karakter anime itu keren, dan ini juga keren menurutku. Semua kostumnya dari dia pelajar sampai ya itu. Di satu sisi dia juga karakter yang lembut gitu, aku suka kompleks lembut gitu kan. Tambah lagi cuy, Jun Fukuyama ngisi Lelouch gitu. Kayak cocok banget gitu pas aktornya dibuat untuk Lelouch gitu. Jadi kayak terngiang-ngiang di kepala gitu. Pengen ketemu Jun Fukuyama terus minta dia ngomong kalimatnya ini Lelouch gitu. Terus ada lagi ada namanya Suzaku, temen aku lupa nama panjangnya Suzaku. Dan ini salah satu karakter teman kecilnya Lelouch, yang dimana ya aku juga suka karakter ini karena dia itu tipikal MC yang pada umumnya gitu. Ya udah gitu, sekedar situ aja sekilas gitu. Ya udah, dia tipikal MC yang gigih, tak pantang menyerah. Udah, lebih kepada dia tuh terlihat gitu, lebih terlihat, lebih dapat panggung, lebih terhighlight gitu kan. Lalu untuk musik ya, kita masuk ke musiknya. Aku akan ngebahas musik yang ada di seasonnya aja ya. Untuk filmnya nggak akan gue bahas karena aku nggak dengerin. Jadi aku dengerinnya yang 2 season itu di R1 di Lelouch Hangyaku no Lelouch di yang pertama season 1 itu diisi 3 cuy. 3 opening cuy, bayangin. Zaman dulu gitu kan ada prosedur anime, anime tuh kayak gini. Kalau sekarang kan orang apalagi Chainsaw Man ya kan banyak gitu. Banyak lagunya gitu untuk satu anime doang gitu. Tapi pada saat itu di era itu dia bikin 3 cuy. Dan yang salah satunya dari si Flow terkenal banget, Colors Flow dari episode 1 sampai 12. Yang kedua openingnya itu Kaidoku Funo dari Jin 13 2 sampai 23, dan yang ketiga itu Hitomi no Tsubasa dari Access untuk episode 24 sampai 25. Untuk endingnya sendiri itu aku suka ending yang pertama ini, Yukio Seishunka dari Ali Project untuk ending season 1 di episode 1 sampai 12. Lalu ada Mosaic Kakera Sunset Swish di 13 sampai 25, ini masih jadul-jadul ini mereka. Lalu untuk season 2-nya itu openingnya diisi 2 kalau ini normal ya. Yang pertama itu Otsu, oksigen kayaknya ya. Otsu gitu kan, Orange Range, mana bacanya Orange Range gitu kan, dari episode 1 sampai 12. Opening 2-nya itu World End by Flow di episode 13 sampai 25. Terus ending tema di season 2 itu Shiawase Meiro Orange Range lagi di episode 1 sampai 12, dan ending 2 Waga Raitashi Aku no Hana. Waga Rotashi Aku no Hana gitu ya. Apa tuh bacanya? Itu Ali Project ya. 13 sampai 25. Oke, kesimpulannya teman-teman, untuk anime Code Geass, kesimpulan dari R1 R2, yang animenya nggak manual banget, keren banget. Buat kalian yang suka cerita yang kompleks, berfilosofi gitu-gitu, ini jadi pilihan gitu. Ini jadi pilihan buat ditonton karena berisikan tragedi, tirai panggung yang udah dibangun, akhirnya mereka nutup panggung itu, happy gitu-gitu, sedih gitu-gitu, semua ada di situ. Mecha tapi yang utama itu keren, mekanya keren banget. Terus untuk Akito, oke, gak apa-apa, karena di situ ada cameo-nya Lelouch gitu kan, tapi ya Akito cuma Akito gitu kan.
Dan untuk filmnya yang Resurrection itu aku ngerasa kayak sebagai apa ya, buat penyenang ya, buat senang-senang aja itu, kayak dibuat untuk menyenangkan penonton gitu. Karena susah jelasinnya teman-teman, karena aku nggak bisa ngebahas alur ceritanya gitu. Jadi gimana ya, cerita untuk ini kayak dibuat untuk menyenangkan aja gitu, untuk menyenangkan penonton gitu. Penontonnya seneng, kayak udah itu sekedar itu aja, kayak ya aku juga seneng pada saat itu nonton ini, cuma sekedar seneng gitu, kayak nggak yang emosinya gimana gitu. Tapi tetap bagus. Di tahun 2019 mereka bikin anime robot-robotan di tahun 2019 ya, susah kan, banyak banget keterbatasannya, tapi tetap masih bisa mengikuti style dari Code Geass dengan baik. Ini keren juga filmnya. Kalau kalian ada yang udah nonton film recapnya, remake-nya itu bisa ya tulis aja, kasih tahu apakah ada perbedaan yang signifikan banget. Ya jelas ada sih, aku ya tahu lah perbedaannya apa, tapi sebisa mungkin untuk tidak spoiler. Terus bandingin yang mana sih yang lebih bagus gitu, apakah versi remake-nya atau versi originalnya gitu. Untuk pribadiku sih, karena aku nontonnya versi original tetap yang mantap. Ya udah, jadi sekian itu aja. Kalau ada yang mau nambah-nambahin ya silakan. Ada yang mau koreksi juga boleh, diskusi juga boleh. Terima kasih.